Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di Masjid Rawdatul Jannah dalam rangka pengajian mingguan ya. Nah, dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kepada kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan senantiasa kita mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah dan Rasulnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui, pembahasan pada siang hari ini adalah pembahasan yang luar biasa. Karena pembahasan ini berkenaan dengan masa depan kita. Kita semata-mata diciptakan ini bukan untuk di dunia, tetapi kita diciptakan ini untuk kelak nanti di hari akhirat. Tetapi kita diciptakan di dunia ini untuk pembekalan. Ya, jadi untuk membekali diri kita untuk persiapan hidup kalian di akhirat. Dan juga di dunia ini akan mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian dari Allah untuk menguji siapa kita. Apakah kita pantas nanti di akhirat? Kemana masa depan kita? Nasib kita ini, istilah kata itu untuk akhirat Anda tentukan sendiri. Anda maunya apa? Mau masuk surga? Itu loh, jalannya sudah ada. Anda mau masuk neraka, itulah jalannya sudah ada. Sehingga nanti di akhirat itu Anda sudah tidak bisa berdalil, ngenyel, ngomong apa saja sudah nggak bisa. Karena disinilah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib kalian itu nanti kelak di akhirat. Satu ayat aja Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kurang apa sekarang? Ayat ini menunjukkan bahwa Anda lah yang menentukan nasib Anda. Apakah Anda mau masuk surga ataukah Anda mau masuk neraka? Karena sekecil apapun perbuatan Anda, diketahui orang, tidak diketahui orang, diketahui siapa dan lain sebagainya, tidak mau tahu. Apapun, sekecil apapun perbuatan Anda, baik maupun buruk, Anda yang akan menanggungnya. Anda yang akan menerimanya. Sehingga dengan ayat ini bisa kita gambarkan bahwa itulah nasib kita.
Saya mau berbuat baik. Oh, itu adalah buat Anda. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau mau berbuat baik, baik buat diri kamu. Jangan kau berkira berbuat baik untuk orang lain. Dan juga kalau kalian mau berbuat jelek, ya itu juga kembali pada diri kamu. Karena orang yang kita perbuati kejelekan tersebut, kita yang dolimi kepada mereka itu bukan berarti mereka itu dirugikan. Justru malah mereka lah yang kebanyakan diuntungkan. Dia dapat pahala, dapat ini, dapat gantinya, dapat belaan dari Allah, dapat kemuliaan. Tuh yang kau dolimin. Tapi kamu yang dolim, urusan kamu. Ya. Sampai Allah mengatakan wala tahsabanna ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau kira bahwa Allah itu akan lalai atas kedoliman yang kamu lakukan. Kedoliman sekecil apapun, segelap apapun, serapat apapun, serahasia apapun, Allah Maha tahu dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itulah fenomena hidup kita di dunia seperti ini loh. Kita hidup di dunia ini untuk pembekalan kita hari akhirat. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Tanya pada diri sendiri, bukan tanya pada orang lain. Tanya pada diri sendiri. Apa yang sudah kau lakukan? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau baik, baik itu buat diri kamu. Jangan sekali-kali kita berbuat kebaikan, merasa kebaikan ini saya kan yang telah membantunya, saya kan yang telah baik, saya kan. Oh jangan, kamu rugi. Karena kebaikan kamu sebetulnya untuk dirimu sendiri. Di sini saya mengajar, memberi pemahaman, memberi apa. Itu bukan kebaikan buat Anda, itu buat saya. Walaupun Anda tetap dapat kebaikannya, Anda tetap dapat. Tapi yang lebih untung itu saya, Pak. Jadi jangan saya menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada saya karena saya sudah berbuat baik kepada Anda. Karena kebaikan yang buat saya lebih besar yang Allah berikan daripada Anda membalas kebaikan saya. Kebaikan Anda buat saya nggak ada apa-apanya. Makanya merugi kalau orang itu mencari balasan dari orang lain. Nah, itulah fenomena sebelum kita masuk mahsyar. Sebelum kita mati, Pak. Maka dikatakan innama khuliqtum lil baqa' wal abad. Walakinnakum tunqaluna min darin ila dar. Sesungguhnya kalian itu diciptakan sekali kalian hidup, maka selama-lamanya kalian akan hidup dan kalian hanya cuma dipindah-pindahkan tempat. Jangan dikira kita ini akan sia-sia begitu saja. Oh, tidak. Kalian sudah dipersiapkan oleh Allah. Apakah kalian akan menjadi penghuni surga ataukah kalian akan menjadi penghuni api neraka? Waliyadzubillah min ghadabillah. Dan kita sekali Allah menciptakan kita, Anda menjadi makhluk yang hidup, maka selama-lamanya Anda akan hidup. Artinya akan ada, tidak akan pernah fana. Ada terus menerus. Orang kadang mengatakan, oh kalau gitu katanya semua fana. Yang dimaksud fana itu bukan harus lebur, Pak. Fana itu artinya tidak permanen, ya, tidak permanen. Kalau permanen itu namanya bako. Kalau yang tidak permanen, ya itu namanya fana. Fana bisa hancur lebur, bisa juga nggak hancur, tapi berubah. Loh kok bisa? Apa ada? Ada. Contoh, siapa yang bilang surga itu fana? Ayo. Surga udah ciptain belum? Udah neraka udah ciptain belum? Bidadari udah ciptain belum? Aras udah ciptain belum? Kursi udah ciptain belum? Udah kan? Makhluk kan? Kalau gitu, apa itu mereka semua akan hancur kalau kiamat? Walaupun ayat Al-Quran mengatakan kullu syai'in halik illa wajhah. No.
Semua selain Allah akan binasa. Artinya tidak kekal. Tetapi di dalam masalah ini ada mustasnayat. Ada yang dipisahkan. Tidak semua itu dikatakan itu. Kalau semua berarti ya semua gitu lah. Itu salah paham ente. Kalau ngomong semua itu salah besar. Salah itu. Jadi semua itu tidak semua. Saya contohin aja deh. Karena mungkin ada orang yang berbeda pemahaman ya, supaya lebih lurus gitu. Karena kadang-kadang orang kalau udah bengkok susah dilurusin ya. Makanya kita lurusin dikit-dikit ya. Kalau saya bilang sama Anda, saya suka duren, bisa belikan duren nggak buat saya? Bisa Pak. Berapa satu duren? Ya 200.000. Nih uang 200.000 belikan duren. Belikan duren. Bawa nggak duren dia? Bawa kan? Nah, sampai di sini duren itu seutuhnya apa nggak seutuhnya? Seutuhnya kan? Setangkai kecilnya, sedurinya, sebijinya, sekulitnya, seisinya, betul? Saya tanya lagi kepada yang beli, kamu sanggup nggak makan satu durian habis? Jawabannya, sanggup Bib. Sanggup saya habisin satu durian. Sok, ente habisin satu durian ini. Jelas? Dimakan habis Pak. Selesai, alhamdulillah, habis Bib. Semua saya habisin. Pertanyaan, jawab, Anda yang jawab. Waktu dia beli, ya, durian, saya suruh beli durian, termasuk bijinya, kulitnya apa enggak? Halo? Ini ada orangnya enggak? Termasuk biji kulitnya enggak? Pinter. Pada saat saya suruh makan dia semuanya, dan dia sanggupin makan satu durian semuanya, dan dihabiskan semuanya. Salah apa betul omongan dia? Halo? Halo? Jawab yang kenceng. Salah apa betul? Terus nyuruhnya sampai ngapain? Benernya? Lah iya maka lah. Pak, sampai ini ngomong salah maksudnya salah apa ini? Saya naik sama Anda dah. Pak, beli ke saya satu duren. Kira-kira sampai beli ke biji sakulit enggak? Oke, sekarang saya bilang, Anda sanggup makan satu duren? Sanggup. Saya kasihkan makan satu duren semuanya. Anda makan enggak? Kok enggak? Katanya sanggup. Ya dimakan kan? Makanlah, dihabisilah. Anda mengatakan sudah habis saya satu duren. Betul? Salah apa betul dia ngomong sudah habis saya satu duren? Betul. Pertanyaannya, begitu ente lihat kulitnya dimakan enggak? Bijinya dimakan enggak? Kenapa dikatakan betul? Karena dia punya otak. Kalau dia gila, dia bakal makan apa? Bijinya, kulitnya, kan katanya semuanya. Emang lu monyet? Manusia kagak ada yang makan seperti itu. Kalau makan semuanya tanpa kulit, tanpa biji, tanpa ini, hanya isinya saja, itu namanya makan durian semuanya. Jelas apa nggak jelas? Berarti orang yang makan tadi masuk akal nggak itu? Orang pintar apa orang bodoh? Anda yang mengatakan dia menghabiskan, orang pintar dan bodoh? Pintar, karena mengatakan itu telah menghabiskan. Paham ya? Pertanyaannya, bukankah waktu beli sak biji sak kulit memang betul harus sak biji sak kulit? Kalau ente belinya sak isinya doang, bego. Orang disuruh satu duren, kok kulit apa isinya doang? Siapa yang mau makan isinya duren tanpa biji, tanpa apa dinyak-nyak itu? Siapa yang mau, Pak? Betul apa enggak? Jadi artinya di sini ada akal. Orang dibilang semua bisa dalam arti kata sak kulitnya, sak bijinya, itulah betul di saat membeli duren. Di saat suruh makan, dia menghabiskan semuanya, itu betul tanpa harus makan. Jelas apa enggak jelas? Ini orang kayak gini berarti berakal sehat enggak? Sehat. Kalau yang disuruh beli duren seutuhnya dimakan sak kulitnya juga, sak bijinya juga, karena itu katanya seutuhnya, itu namanya orang apa? Sehat apa enggak sehat? Enggak sehat otaknya. Kenapa? Loh kok masak biji ke kulit kok dimakan? Katanya semuanya. Lo kagak punya otak. Paham ya? Nah itu perbedaan Pak antara pengertian semua. Kalimat semua itu bisa mengandung arti memang per individunya kena suatu saat, memang iya. Dan ada juga semua itu cuma apa? Sebagian. Seluruh bangsa Indonesia berhak untuk memilih siapa presidennya, betul atau salah? Orang edan?
Boleh? Ya nggak boleh, pawang gendeng nggak boleh gimana? Bukankah dia warga negara Indonesia? Iya sih. Ya tapi lain, ini mustasna, ini nggak boleh. Anak kecil? Boleh nggak? Katanya warga negara Indonesia. Apa dia bukan warga negara? Paham ya? Jadi di sini ada artinya bukan semua, artinya per individu. Kalau saya bilang maaf, alhamdulillah rambut saya telah memutih semuanya. Betul? Betul salah? Kalau saya ngomong gitu? Betul. Coba periksa apa nggak ada yang hitam? Ya ada lah, masa nggak ada Pak? Saputih-putih rambutnya orang istilah kata pasti ada yang hitamnya lah. Kenapa katanya sudah semua? Ya itu namanya secara global. Ya, ada satu orang marbot menyapu seluruh daripada masjid-masjid semua disapu. Betulkah? Betul. Ternyata ada satu pojokan yang belum kesapu. Apakah berarti bukan semuanya? Semua. Itu namanya semua. Jadi semua itu bisa, dengerin, bisa mengandung keseluruhan, bisa mengandung apa? Sebagian. Ya, itu tergantung nanti akal pikiran manusia akan mengerti. Makanya dikatakan kullu syai'in halik, semua itu binasa illa wajah. Orang terjemahan wajah berarti muka. Kalau gitu mukanya Allah yang utuh, badannya, kepalanya, kakinya hancur semua. Lah yang ngawur. Yang dimaksud wajah itu adalah zatnya Allah. Kalau gitu cuma zat dong, yang lainnya enggak. Ya tidak juga. Allah ciptakan surga, ciptakan neraka, ciptakan air, enggak pernah fana. Enggak pernah fana. Ya, artinya enggak pernah hancur. Nah, itu pengertian sedikit supaya kita memahami. Nah, ini Anda diciptakan innama khuliqtum lil baqa wal abad. Kau diciptakan untuk selamanya. Jelas. Kau diciptakan untuk selamanya. Wa innama tunqaluna min darin ila dar. Tapi kau cuma dipindah-pindah doang. Dulu kau diciptakan di mana? Di rahim ibu. Betul enggak? Sekarang di mana? Di dunia. Besok di mana? Alam barzakh. Besok lagi di mana? Di mahsyar itu. Besoknya lagi di mana? Pilih mau surga mau neraka. Itu terserah ente. Jelas? Kapan ente nggak ada? Nggak pernah. Ya. Tapi kan itu kan kalau kuburan itu mati, Bib. Mati itu nama. Ente di perut ibu di waktu janin ditiupkannya roh, maka Anda dikatakan dimasukin roh, berarti itu namanya nafakh, tiup. Cuma sekali tiup, udah Anda udah masuk, udah. Di janin ibu Anda masuk ke dunia, namanya wiladah, lahir. Tahu nggak? Apakah ente sampai sekarang namanya lahir gitu? Dipanggil lahir terus gitu? Ya enggak, lahir cuma sekali saja. Dari dunia ente dipindah ke alam barzakh, namanya maut, mati. Sesaat dipisahkan roh dengan jasad, itu namanya mati. Namanya mati. Jelas? Apa masih hidup? Hidup. Loh, orang gak ada rohnya kok hidup? Ngaji. Jawabannya ngaji. Ya. Hidup manusia itu bukan tergantung sama roh. Bukan. Kok bisa? Coba aja, tanya aja pada diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah punya bini tapi punya anak, ya kalau belum kawin dulu. Itu yang namanya janin ditiupkan roh umur berapa? Hah? 40 atau 120 hari. Coba tanyakan dokter. Sebelum 4 bulan Anda periksain. Kira-kira detak jantungnya ada apa enggak sebelum ditiupin roh? Apa jawabannya? Ada apa enggak? Ayo. Tanya ibu-ibu tuh yang punya janin di perut ibu. Kalau kan ibu sering kontrol. Itu detak jantungnya itu ada enggak sebelum ditiup roh? Ada. Lah kalau ada berarti hidup apa mati? Ayo. Katanya belum ditiupin roh. Halo? Jelas? Ya udah, nggak usah pakai 4 bulan dah. Begitu janin sudah mulai dikatakan sama dokter atau bidan, oh bu, ibu hamil. Jelas? Berarti ada janinnya enggak?
Ada. Hidup apa mati? Ayo. Ayo kau hidup. Katanya lo bilang adanya roh. Hidup apa mati? Hidup, enggak mati tuh Pak. Tapi kan belum ditiup roh. Ya memang belum ditiup roh. Lah kalau mati gugur. Kalau mati enggak bakalan tumbuh. Sperma, maaf, yang masuk dalam rahim ibu, sperma yang hidup apa yang mati? Lah kok hidup? Memang ada rohnya. Ayo. Betul kan? Berarti janin di perut ibu sebelum ditiup roh, hidup apa mati? Hidup. Ditiupkan roh. Memang ditiupkan roh untuk barang yang hidup. Kalau barang mati ngapain ditiupin? Digugurin. Jelas Pak? Nah di sinilah makanya kita katakan Anda itu diciptakan sekali hidup ditiup roh. Sudah Anda selamanya akan tetap hidup. Mati itu cuma nama perpindahan, nama perpisahan antara apa? Roh dengan jasad. Waktu dimasukkan roh namanya nafakh. Waktu dilahirkan namanya wiladah, kelahiran. Waktu dimatikan masuk ke alam barzakh itu namanya al-mautu. Waktu dibangkitkan itu namanya al-ba'tsu. Semua itu hidup apa mati? Hidup. Kok bisa? Ya hidup. Kalau mati malah bingung, kok bisa mati? Ayo, ya, itu hidup Pak. Bahkan Anda sudah pernah mendengar 1000 kali mendengar al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Betul? Pernah dengar? Apa baru sekali ini? Halo? Ini bapak-bapak ini nggak makan apa gimana? Ditanya nggak nyala suaranya. Udah ibu-ibu aja di depan, bapak-bapak di belakang aja dia nggak ada suaranya, ngapain? Hidup apa mati? Itu yang namanya tadi dikatakan apa? Al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Artinya kuburan itu kebun surga. Betul? Atau apa? Jurang daripada jurang api. Kira-kira kalau kebun surga yang menikmati yang mati apa yang hidup? Mati artinya nggak punya kesadaran atau yang hidup yang punya kesadaran? Hidup kan? Berarti apa itu? Kuburan apa? Orang di kuburan berarti ngapain? Hidup kan? Ya imam menikmatin kenikmatan atau merasakan siksa. Yang merasa siksa hidup apa mati? Yang merasa nikmat hidup apa mati? Berarti orang di kuburan hidup apa mati? Ya udah selesai. Supaya jangan salah paham. Itu hidup. Makanya orang udah mati dimintain, orang udah mati. Oh iya, udah mati. Orang hidup kok mati. Mati itu cuma sekali. Hanya perpisahan saja saat itu doang. Selesainya nggak ada. Nanti bahas lagi panjang lagi. Tapi kan nggak ada rohnya. Alah panjang Pak. Akhirnya Mahsyar nggak bakal dibahas sama saya. Kenapa terlalu panjangan. Nanti episode yang akan datang aja ya. Intinya setelah manusia ini diciptakan di dunia, diberikan syariat, diberikan ajaran, diberikan ujian, diberikan amalan. Nah disitulah Anda menentukan nasib Anda untuk nanti hari akhirat. Disinilah ujian kita, sukses apa enggak sukses. Apa kesuksesan Anda di dunia ini? Tanda bukti Anda sukses itu apa? Untuk masuk akhirat nanti. Tanda bukti Anda sukses itu kalau Anda mati masih dalam status umat Nabi Muhammad. Kalau Anda masih membawa status umat Nabi Muhammad, Anda sukses. Anda mati masih membawa iman dan Islam, Anda sukses Pak. Bukan masalah bawa dosa atau tidak bawa dosa. Dosa lain lagi. Anda mati membawa status umat Nabi Muhammad. Artinya muslim. Masih diakui oleh Allah Anda seorang yang muslim. Itu namanya Anda sukses. Paham ya? Sukses itu orang. Itu kalau Anda mati dalam keadaan itu. Tapi kalau Anda mati waliyadzubillah tidak membawa iman dan Islam, mati dalam kemunafikan, mati dalam kekufuran, nah ini gagal. Ini namanya orang yang paling apes, ya.
Ini orang yang nggak bakalan selamat, nggak bakal selamat apapun yang terjadi. Nah disinilah setelah manusia itu mati, ya, soal amalan apa yang dia lakukan baik atau buruk itu adalah tabungannya dia. Jelas? Perhatikan baik-baik. Baik buruk Anda itu tabungan Anda. Jelas ya? Anda bekerja, Anda dapat gaji, Anda tabung, Anda tidak tabung, itu uang siapa? Halo? Ente. Betul? Anda tabung, Anda nggak tabung, itu urusan ente. Nanti taunya nanti aja. Begitu dibuka, baru ente tahu. Alhamdulillah duitnya banyak, nabungnya rajin sih. Yang satu, habis duit gue kagak ada. Udah habis. Salah lo yang banyak kemake, kagak mau nabung. Oh, kalau saya sih masih sedikit doang, ya lumayan daripada enggak. Ya. Amalan kita ini Pak, itu adalah tabungan. Jelas? Yang nanti akan Anda buka. Apakah itu banyak, apa sedikit, apa baik, apa buruk, itu urusan Anda. Tapi yang paling pokok, Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Yang paling pokok, Anda mati membawa iman dan Islam. Anda mati menjadi umat Nabi Muhammad. Jelas? Mati harus bawa identitas umat Nabi Muhammad. Jelas? Itu yang paling pokok. Mengapa harus pakai identitas umat Nabi Muhammad? Bukannya saya yang penting adalah sholat yang banyak? Bukan. Bukankah saya nanti harus ngapalin Quran? Bukan. Bukannya saya suruh banyak ibadah? Bukan. Kenapa bukan? Itu celengan. Halo? Itu celengan. Dengar? Apa bedanya? Beda. Terangin lagi. Kapan mau nyampe masanya? Ya. Anda punya uang 100 juta. Bapak ini punya uang 50 juta. Bapak ini punya uang 10 juta. Ya. Semuanya ini mau masuk ke Ancol. Jelas? Kalau masuk Ancol pakai apa? Tiket. Pinter. Nggak bilang bawa duit. Kalau bawa duit yang paling menang ono, yang 100 juta. Yang penting bawa tiket. Ini yang 100 juta, yang 10 juta bawa tiket, beli. Yang ini juga 50 juta bawa tiket. Yang ini 100 juta bawa tiket. Yang ini punya 1 miliar nggak bawa tiket. Yang masuk yang mana? Yang bawah? Yang 1 miliar marah-marah. Gue punya duit 1 miliar tahu? Emang tiket berapa? 25.000? Gue bayar 1 juta, gue bayar 100 juta bisa. Yang penting gue mau masuk. Nih duit gue, nih masuk kakak masuk. Kata penjaganya yang penting ada tiket untuk ayah. Ada enggak? Kalau enggak ada minggir Pak. Boro-boro sampean itu ya. Kalau perlu sampai menteri juga minggir Pak. Enggak ada urusan. Ini pintu kakak bisa kebuka Pak. Kecuali kalau tempelin tiket. Kakak pakai tiket lu kakak masuk. Sekalipun presiden pun kakak bakal masuk. Nah mau seneng enggak seneng masa bodoh. Jelas? Masuk enggak pakai apa? Jelas? Jangan salah, tiket lain, uang lain. Begitu masuk, ya Pak ya. Disitulah banyak wahana, disitu banyak makanan, disitu banyak ya mainan, macam-macam. Yang punya duit bisa macam-macam, beli. Bayar. Boleh enggak? Nah itu, disinilah setelah Anda masuk baru Anda menikmatin uang Anda. Mau pakai masuk wahana bawa tiket masuk. Ya bukan bawa tiket Pak. Tiket cuma buat masuk doang. Mau berenang ya jangan pakai tiket masuk. Bayar, tuh beli. Duit. Nah di surga ya, di dalam Ancol mintanya apa? Setelah di dalam, inilah tabungan Anda. Nanti di surga itu yang dibutuhkan apa? Amalan. Jelas? Di surga Anda baru menikmatin. Anda punya amalan. Tapi di mahsyar nggak ada yang nanya duit.
Ya, nggak ada yang nanya sholat lu mana, puasa lu puasa, zakat haji lu, ustadz kiai mana, nggak ada. Di Masar cuma satu, mana umat Nabi Muhammad. Lo digolongin umat Nabi Muhammad atau bukan, terserah. Paham? Yang dicari sama Nabi itu bukan orang yang ahli sholat, bukan orang yang ahli ngaji, bukan orang ahli puasa. Yang dicari sama Nabi siapa? Ummati. Jelas apa nggak jelas? Mau umat yang kaya, umat yang melarat, podo wae. Orang ahli ibadah, kagak ahli ibadah, podo wae. Yang penting ummati. Jelas apa nggak jelas? Supaya Anda jangan salah, jangan Anda menyombongkan diri. Oh, saya sih ibadahnya paling benar, saya sih ibadahnya paling bagus, saya sih. Lo saat di akhirat itu gak ada yang nanya ibadah lo. Yang ditanya itu ente siapa identitasnya? Ente umat siapa? Ente umat siapa? Mau umat Nabi Muhammad silakan, mau umat Nabi Musa silakan, mau Nabi Isa silakan, mau umatnya Fir'aun silakan, mau umat siapa ini Haman silakan, mau umatnya iblis silakan. Ente mau sama siapa ente? Tapi kan saya kan orang ahli sholat Pak, nggak nanya sholat. Ente umat siapa? Identitas ente siapa? Dan Nabi pun tidak mencari siapa-siapa, yang dicari cuma ummati. Paham Pak ya? Ini penting sekali. Mengapa seperti itu? Karena nanti di akhirat itu yang akan kita bahas itu cuma dua Pak. Umat Nabi Muhammad sama yang bukan umat Nabi Muhammad. Buat kita yang kita urus, kita ini sendiri adalah umat Nabi Muhammad. Kita nggak ngurus umat yang lain. Nabi pun nggak ngurus umat yang lain. Nabi punya tugas hanya untuk umatnya, nggak yang lain. Silakan nabi-nabi yang lain, itu urusan mereka. Jelas? Nah, selesailah sudah muqaddimah. Tinggal berapa ini menit? Oh, jamnya nggak kelihatan ya. Itu ya. Nah, harusnya sono Pak. Jadi saya bisa ngelihat narketin ini berapa sih saat ini. Ya. Takutnya kehabisan waktu. Oke lah, selesailah. Ya, yang penting Anda tahu ya. Intinya Anda itu mati bawa apa? Bawa status umat Nabi, itu yang paling penting. Status umat. Nggak usah norak-norak. Tapi kan kalau kita puasanya bagus, itu amalan. Itu tabungan ente. Tabungan nggak usah diceritain. Tabungan gak usah diomong, itu urusan ente. Ente yang penting kerja di MNC, nggak usah nanya, nggak usah ngomong duit gue di bank sekian, di bank, nggak usah ngomong. Jelas? Yang penting lu apa? Kerja dapat gaji. Udah, lu tabung berapa, kakak tabung berapa, itu urusan ente, nggak ada urusan dengan yang lain. Anda punya amalan sholat, tahajud, ibadah, itu urusan ente, nggak usah yang lain. Yang penting ente cuma satu, kasih tahu marong lain. Boleh apa? Ana ummatu Muhammad. Aku umat Nabi Muhammad. Tandanya apa umat Nabi Muhammad? Assalamualaikum. Umat Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Umat Nabi Muhammad. Absus salam. Gitu ya? Identitas umat Islam. Absus salam. Assalamualaikum. Bukan yang lain Pak. Yang lain itu identitas orang lain. Ngapain lu pakai? Lu bikin KTP macam-macam. KTP Bogor, KTP Jakarta, KTP Pemalang atau kayak Jawa Tengah, ngapain dibawa? Lu KTP-nya satu. Ya tapi kan supaya kita nasionalis, jadi bawa KTP semua. Lah model. KTP cuma satu, identitas cuma satu. Lah pertanyaannya, Anda identitasnya Muslim atau yang lainnya? Muslim. Ya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai hahe. Ya. Urusan hahe itu urusan agama lain. Mereka juga yang bukan agama kita nggak usah pakai assalamualaikum, nggak perlu Pak. Toh kalau assalamualaikum lu kakak bakal jawab. Ayo, emang umat Islam boleh jawab? Kalau ada orang di luar Islam mengatakan assalamualaikum, terus dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu boleh? Terus buat apa lu nyalamin? Ya, itu Pak. Makanya ini identitas. Identitas nggak usah dicampur aduk. Enjoy aja. Orang kita aja yang lebay gitu. Baru jadi RT sudah ngapalin 5 identitas. Akhirnya kakak ngaco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini walala macam-macam. Ngapain ya? Ngapain? Itu identitas orang lain Pak. Emang ente identitasnya 5.
Ya kagak sih. Ya udah satu. Ya. Bebas, kita nggak usah maksain kepada agama yang lain, nggak usah jelekin agama. Itu urusan dia. Dia mau pakai identitasnya dia di depan kita, silakan aja. Kita hormati, kita hargai. Jelas? Nah, identitas kita umat Nabi Muhammad SAW. Nanti Pak, di saat kita ini udah meninggal dunia dan dibangkitkan, saya nggak bicara alam barzakh karena panjang lebar ntar. Dibangkitkan. Maka yang pertama kali dibangkitkan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ini dari kalangan manusia ya Pak ya. Kalau kalangan malaikat itu ada 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu yang 4 yang dihidupkan kembali, ya pertama kali dihidupkan, beda dihidupkan, ini dibangkit. Dari kalangan manusia, ini 4 malaikat disuruh untuk mencari kuburan Nabi Muhammad dan membangkitkan Nabi Muhammad. Pertama kali. Begitu Nabi Muhammad dibangkitkan, maka disediakan kendaraan yang istimewa, buraq. Diberikan mahkota yang paling istimewa yang Allah ciptakan. Diberikan pakaian jubah kebesaran yang luar biasa. Diberikan liwaul hamd, benderanya Nabi SAW. Diberikan singgasana dari cahaya yang paling mulia. Semua itu diberikan, dipersiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Manusia belum ada satupun yang dibangkitkan. Malaikat Israfil belum meniup trompet untuk kebangkitan. Belum. Israfil belum meniup. Arwah ente masih semua arwahnya, semua arwah apapun, nabi-nabi siapapun masih ada di dalam trompet malaikat Israfil. Yang nanti akan ditrompetkan, terbanglah itu semua arwah ya menuju kepada jasadnya masing-masing. Itu masih proses Pak. Tapi Nabi Muhammad sudah dibangkitkan. Diberikan singgasananya, diberikan mahkotanya, diberikan kebesarannya, diberikan. Tapi apa yang Nabi Muhammad pertanyakan di saat beliau bangkit? Yang ditanyakan cuma tanya kepada malaikat, ya Jibril, aina ummati? Di mana umatku? Jelas? Enggak nanya di mana orang ahli ibadahku, bukan. Di mana orang ahli puasa, bukan. Tapi siapa? Aina ummati ya Jibril? Di mana umatku? Kok sepi gitu? Ya memang belum dibangkitin, sepi Pak. Enggak ada siapa-siapa, belum pada dibangkitin. Aina ummati ya Jibril, aina ummati. Nabi enggak silau dengan ini perhiasan, dengan jubahnya, dengan liwatnya, dengan singgasana yang mulia yang diberikan buat Nabi, disambut Nabi, sambut bagikan raja yang begitu hebatnya. Dan ini yang mempersiapkan Allah, pemberian dari Allah yang paling agung, yang paling istimewa dari ciptaan Allah diberikan buat Nabi Muhammad. Tapi Nabi pertama kali yang nanya, aina ummati ya Jibril? Di mana umatku? Nah, itulah beruntung buat kalian kalau sampean mati masih bawa iman dan Islam. Artinya masih statusnya umat Nabi Muhammad. Jibril mengatakan, belum ya Rasulullah, belum dibangkitkan. Ini Israfil belum trompet, belum. Ini pertama kali engkau ya Rasulullah. Dan dipersiapkan singgasana yang mewah, yang istimewa. Diberikan pakaian jubah maupun daripada mahkotanya untuk Nabi. Lantas pertanyaannya, ini hari mahsyar, ini hari apa sih Pak? Ini hari mahsyar, kalau ente bayangin gitu ya. Ente kan udah tahu tadi ya, bahwa nanti kan akan dihisab, akan di ini, ada surga dan neraka kan gitu ya. Sebelumnya kan? Halo? Ayo tuh. Nanti pada saat ente ilustrasi, bayangin. Ente kan udah tahu ilmunya ya. Orang akan dihisab kan? Akan ditanyain kan? Akan kan? Berbagai macam kan permasalahan, ya. Ada yang matahari di atas kepala kita, adanya ini, adanya wah macam-macam. Seram. Yang diceritakan semua seram. Jelas enggak? Sekarang begitu ente bangun dari kuburan, nanti itu
Maka apa yang akan terjadi begitu ente lihat? Sesungguhnya ini keadaan apa ini? Ini kita bangkit dari kubur itu mau ngapain gitu loh. Ngerti ya? Mau ngapain kita ini? Ada apa dengan kita ini? Kan tanda tanya Pak. Kan kita sudah diajarkan, sudah dikasih tahu sebelumnya. Bahwa akan hisab, akan macam-macam timbang dan sebagainya. Ada apa ini? Begitu dia lihat dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, matahari di atas kepala kita 1 mil, tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan sendal, matahari begitu dekatnya keringat kita sampai membanjiri tubuh kita dan sebagainya. Dalam kesusahan seperti ini mereka semuanya rata-rata seperti itu. Kecuali orang-orang tertentu. Ada 7 kelompok dengan para anbiya, para rasul, iya, itu yang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sisanya dalam seperti itu. Tapi apa yang terjadi dalam kesusahan ini semuanya? Di situ kenapa kok ada Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad dalam mahkotanya? Kenapa Nabi Muhammad duduk dengan singgasananya? Kenapa ada Nabi Muhammad dengan benderanya? Kenapa Nabi Muhammad dengan kemewahannya? Ada apa dengan ini? Ini kan istilah katakan tolak belakang, Pak. Ya. Ini ada singgasana raja yang sangat dimuliakan, bagaikan raja itu Nabi Muhammad. Orang yang sangat diagungkan sama Allah, orang yang sangat disegani oleh seluruh makhluk, malaikat maupun para nabi maupun para umat-umat yang lain. Dalam satu sisi melihat penampilan Nabi sedemikian rupa disaksikan oleh seluruh manusia bermiliar-miliar dari mulai Adam sampai kiamat. Dalam sisi yang lain, manusia juga dalam kegelisahan, kesusahan, adanya matahari kepala, adanya ini sudah pikiran mereka, ya mungkin masuk neraka kita orang. Kenapa ada 2 fenomena ini? Ada apa ini? Disitulah biar kita tahu. Sesungguh-sungguhnya hari kiamat itu adalah hari perayaan kebesaran yang Allah tampilkan kepada seluruh manusia. Siapa Nabi Muhammad? Hari kiamat, hari kebangkitan nanti yang akan disaksikan terutama untuk umat manusia. Apakah dari mulai Adam sampai kiamat ataukah dari umat Nabi Muhammad sendiri? Akan mengetahui siapa sesungguhnya Nabi Muhammad. Allah akan tunjukkan kepada kita yang mana kita belum pernah tahu siapa Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Disitulah Anda akan lihat siapa Nabi Muhammad. Orang punya apal Quran, orang hafid Quran, orang ahli ibadah, orang lain, semuanya cuma satu Pak. Boro-boro ente. Nabi-nabi yang lain pun semuanya berkata cuma satu. Aku mau berlindung di bawah bendera Nabi Muhammad. Nabi-nabi pun berharap mereka bisa di bawah naungan benderanya Nabi Muhammad. Enggak ada nabi-nabi yang menampilkan dirinya. Ana Adam alaihissalam, Adam abul anbiya, ana Adam. Enggak ada anak Adam. Enggak ada anak Ibrahim Khalilullah, enggak ada Bang. Anak Musa kalimullah, enggak ada. Anak Isa ruhullah, enggak ada. Yang ada cuma Allahumma sallim. Ya Allah selamatin. Selamat aku. Ini anbiya loh Pak. Ini yang keren-keren ulul azmi loh. Apalagi di bawahnya, apalagi umat, apalagi manusia biasa, apalagi kita orang. Mana kita mau ngandalkan? Sayalah seorang yang alim. Enggak ada. Saya orang paling enggak ada. Saat itu yang ada cuma aku mau berlindung di bawah bendera Nabi Muhammad. Enggak ada yang mau menunjukkan nih amalan saya, enggak ada. Nih kedudukan saya di dunia, enggak ada. Yang ada cuma nyari di mana Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Aku mau berlindung di bawah naungan Nabi Muhammad. Jelas Pak? Tuh, kalau gitu hari kiamat hari apa ini?
Kalau Anda bayangkan kayak gini dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam, ternyata ada penampilan yang luar biasa. Penampilan apa itu? Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh seluruh manusia. Penampilan apa kayak gini? Penampilan kebesaran Nabi Muhammad. Itulah hari mahsyar. Allah ingin tunjukkan kepada seluruh umat manusia, seluruh malaikat, seluruh makhluk, siapa Nabi Muhammad. Inilah hari kebesarannya Nabi Muhammad. Inilah hari daripada yang paling diagungkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, di saat itulah manusia-manusia ingin iseng-iseng kepengin, Pak, mencari pertolongan. Tapi mereka disengaja sama Allah diuji dulu. Karena manusia kalau nggak diuji nggak seneng, Pak. Bapak ini mau pulang, umpama saya kasih tiket, kasih uang, kasih bekal, kasih duit lagi. Silakan Bapak kalau pulang, ini ongkosnya Pak ini. Jelas? Apa jawabannya? Ya Alhamdulillah, terima kasih Habib. Sampai rumah, tuh kan karena Habib yang ngasih. Kayaknya, ya enggak lah, orang lain juga bisa. Ada kata Habib nggak ngasih, tuh Bapak itu Pak Haji juga bisa malah lebih banyak dari Pak Habib, malah dikasih bukan tiket, mobilnya dikasihkan buat saya, bisa, betul nggak betul? Bisa ngeyel nggak? Bisa. Tapi kalau ente udah dicoba dulu baru ngerasain. Ayo sekarang ente mau pulang, cari temen, nyari semua, mau nebeng, kagak ada yang mau ngasih. Ya udah gue pinjem uang deh buat beli tiket, kagak ada yang mau ngasih. Ini nih kagak ada yang mau ngasih. Baru saya tolong ente, baru ente seneng nggak? Terus pulang sampai rumah ente masih mau ngeyel nggak? Bahwa ada yang bisa nolong ente selain saya, ada nggak? Nggak bisa ngomong, Pak. Kenapa? Udah buktiin. Tapi kalau nggak dibuktiin masih bisa ngeyel nggak? Inilah umat manusia. Umat manusia karakter dunia ini sampai akhirat masih ke bawah, Pak. Ya, masih ke bawah. Makanya apa yang terjadi nanti di hari akhirat? Anda dibiarkan sama Allah mencari pertolongan, datang ke Nabi Adam. Masih dengar? Masih ingat? Minta syafaat Nabi Adam supaya hisab dimulai. Masih dengar? Pernah nggak dengar kayak gini? Jawaban Adam apa mengatakan? Nafsi, nafsi. Masing-masing. Datanglah kepada Nabi Nuh, betul? Datanglah kepada Nabi Nuh juga sama nafsi-nafsi. Datang ke Ibrahim, nafsi-nafsi. Datang ke Musa, nafsi-nafsi. Datang ke Isa, nafsi-nafsi. Baru datang ke Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja ke Nabi Muhammad? Bukankah yang menonjol Nabi Muhammad? Bukankah yang kelihatan Nabi Muhammad? Bukankah yang diagungkan oleh Allah pada saat itu Nabi Muhammad? Tapi kenapa kalian semua akan datang ke mereka? Kenapa? Biar kagak ngenyel. Tahu? Sebab kalau langsung ente ke Nabi Muhammad tolong, umat ini kan buat ente doang, termasuk umat-umat yang lainnya. Ditolong, apa jawaban mereka? Ya itu kan kebetulan aja Nabi Muhammad yang kita datangin. Coba kita datang ke Nabi Musa, pasti Nabi Musa juga nolong. Betul? Yang ente tukang ngeyel. Jelas? Manusia tukang ngeyel enggak? Nggak ngerti syukur kan? Makanya di akhirat pun apa? Diuji. Sok datangin dulu, ntar buat Nabi Muhammad. Udah kapok, udah kapok. Udah kagak bisa nolong. Udah, lu kakak bisa ngandalin sama siapa? Udah, lu banggain Nabi Adam, tinggalin kan Nabi Adam, tinggalin ente. Banggain Nabi Nuh, tinggalin kan. Nabi Ibrahim, lu tinggalin kan. Nabi siapa lagi? Musa, lu tinggalin kan. Nabi Isa, tinggalin kan. Nah, sekarang datang ke Nabi Muhammad. Sekarang datang ke Nabi Muhammad, minta ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Inilah yang disebut syafaatul udma. Paling gede karena ini mencakup seluruh manusia. Jelas Pak? Begitu Nabi Muhammad dimintai langsung mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Apa nafsi-nafsi? Apa mengatakan ya? Nafsi-nafsi sendiri-sendiri gitu? Enggak. Nabi mengatakan analaha. Ini adalah memang bagian saya. Ini urusan saya, ini tugas saya. Yang lain semua bungkam semua. Semua bungkam, umat semua bungkam, nabi-nabi semua bungkam, enggak ada yang bisa ngomong. Turun dari singgasananya Nabi SAW di tengah-tengah miliaran umat manusia dari Adam sampai kiamat.
Semua nabi, semua rasul, semua umat, mukmin, muslim, kafir, munafik, semua menyaksikan kebesaran siapa yang sedang berjalan menuju ke arasnya Allah. Sujud kepada Allah hanya satu-satunya cuma Nabi Muhammad. Hari itu terbisukan semuanya, nggak ada yang bisa berbicara macam-macam, nggak ada yang bergerak macam-macam, nggak ada yang macam-macam, hanya menyaksikan satu kebesaran fenomena datangnya Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Sujud Nabi Muhammad, memuji-puji Allah, bukan minta, memuji-muji Allah di dalam sujudnya, bukan minta. Sedangkan kalau kita dipelajari, kita diajari doa yang paling istimewa, doa di saat kita, halo? Doa yang paling istimewa di saat kita sujud. Betul kan? Di sujud terakhir itu kamu minta karena kamu di saat itu kamu letakkan, kamu kening kamu, rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sederajat dengan telapak kaki kamu, jitat kamu yang paling tinggi, yang paling mulia ini kau letakkan setara dengan telapak kaki kamu. Sudah tahu siapa kamu? Sama dengan telapak kaki kamu. Baru kau merendahkan diri di hadapan Tuhanmu. Baru kau minta sama Tuhan. Berarti minta dalam keadaan maaf, hina dina apa tidak di hadapan Allah. Kita waktu minta sama Allah dalam keadaan kita harus mengaku dirinya kita hina dina enggak? Hina dina enggak? Harus mengaku. Tunjukkan kami hina dina, kami enggak ada apa-apanya, kami bukan siapa-siapa. Biar kami ulama, biar kami siapa, tetap kami adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sujud. Apakah Nabi Muhammad seperti itu kelak nanti di hari akhir? Oh tidak. Kenapa tidak? Karena Allahnya yang memuliakan, bukan nabinya yang punya mau. Jelas. Nabi sujud bukan untuk memohon. Nabi sujud untuk memuji Allah. Dalam puji-pujiannya, maka Allah menegur kepada nabinya, memanggil nabinya dalam keadaan sujud, memuji Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tusaffa. Apakah Allah mengatakan, "Hei Nabi Muhammad, mintalah kamu dalam sujudmu, maka akan kau kuberi"? Kagak. Dia tahu Allah memuliakan nabinya setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak, angkat dulu kepalamu hai Nabi Muhammad. Berdirilah kau. Jangan kau sujud. Selesai sujud kamu memuji aku. Sekarang bangunlah kamu. Suruh bangun, Bang. Setelah bangun apa? Is'al. Ya, irfa'ra sal tu'ta, mintalah kamu akan kuberi. Wasfa' tusafa. Berarti Nabi suruh minta dalam keadaan apa? Hei. Dalam keadaan apa? Ini kok kecil banget ya, nggak ada makan apa kok lapar ini orang. Dalam keadaan orang yang minta dalam keadaan berdiri di hadapan Allah, orang apa ini? Hebat enggak? Yang nyuruh berdiri siapa? Hebat enggak? Yang lain nggak ada yang berani ngomong, Pak. Biar sujud pun nggak berani ngomong. Ini Nabi bukan lagi sujud saja, suruh bangun, bangun hai Nabi Muhammad. Biar tahu umat semuanya siapa kau ini. Bukan orang yang rendahan, bukan orang yang harus, enggak. Kamu orang yang diagungkan oleh yang maha agung. Minta sal tu'ta, minta ku beri. Minta ku beri. Wasfa' tusaffa, beri syafaat ku syafaatin. Bukan minta apa kau, minta apa, nanti gue pikirin dulu. Kagak. Minta apa? Nanti ku jawab. Kagak. Sal tu'ta. Minta ku beri. Sebelum ngomong mintanya udah bilang apa? Ku beri. Wasfa'atu syafa'. Kau minta syafaat, ku beri syafaat. Ku beri. Sebelum memintanya. Hebat apa enggak hebat? Itu siapa tuh? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan mahsyar. Jelas? Ini permulaan mahsyar.
Belum kita bicara mengenai bagaimana menghadapi orang yang berdosa, bagaimana menghadapi hisabnya, bagaimana menghadapi siratnya, bagaimana. Apa iya 1 jam cukup? Enggak bakalan cukup. Nah, karena sudah jam 1, ya saya sudahin aja sesuai dengan ya MC-nya. Karena ya iyalah Pak, lah kalau semen mau enak terang panjang ya mau pas. Ini bisa Pak. Ya episode yang berkepanjangan, cuma karena waktunya cuma ya dibatasi, ya sudah. Saya bicara sesuai dengan batasnya. Ibarat air minum kita baru tenggak 1 tenggakan, tapi masih sebotol Pak. Ya jawabannya ya udah, dapatnya bagian cuma setenggak, ya setenggak aja udah cukup. Nanti sisanya lanjut waktu yang akan datang, ya Pak ya. Jadi itulah fenomena. Maka dari itu kunci 1 yang saya wasiatkan, yang bicara untuk diri saya dan untuk kita semuanya, jaga baik-baik diri identitas Anda sebagai umat Nabi Muhammad. Baik-baik pegang erat-erat Pak. Jangan mati kecuali ente bawa identitas umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Karena kemanapun nanti di akhirat yang ada cuma Nabi Muhammad. Allah di atas segala-galanya. Tapi yang kita hadapi pertama kali adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal kiamat, celaka neraka buat mereka yang enggak ketemu sama aku di hari kiamat. Wal iyadzubillahi min dalik. Itu saja saya cukupi. Insyaallah apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa merubah nasib kita, merubah ya pola pikir kita, kehidupan kita, sehingga kita punya kecintaan yang begitu besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya pegangan kita hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadap kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, betul, tapi wasilah kita, pegangan kita tetap itu Nabi Muhammad. Kita nggak bisa datang kepada Allah secara langsung, nggak bisa Pak. Kita mau nyuruh kita nggak bisa Pak. Mau ngandalin amalan kita nggak bisa Pak. Yang kita andalkan cuma Nabi Muhammad. Itulah pegang kita. Ma ba'dallah illa nabi. Setelah Allah yang kita sembah, yang kita Tuhan, yang kita taat, setelah itu adalah Nabi Muhammad. Di antara kita dengan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad enggak bisa ngapa-ngapain. Jelas?